Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lebakrang TV. Kali ini saya mau berkunjung nih ke peternakan ayam petelur milik teman saya, Budi. Dia adalah mantan TKI Jepang yang lagi merintis usaha setelah pulang dari Jepang. Oke teman-teman, dan sekarang di samping saya sudah ada sang pemilik daripada ini peternakan ayam telur ya. Iya. Di samping saya ini adalah sang pengusaha Budi. Apa kabar Bud? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bud ya. Oke, jadi Budi ini sempat jadi TKI di Jepang ya Bud. Bisa diceritain awal mula bisa ke Jepang tuh gimana sih Bud? Awal mula saya awalnya ngerantau di daerah Karawang. Gak minat ke Jepang sebenarnya. Minatnya nyari loker buat di kawasan industri Karawang, Cikarang, dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya cari-cari di SMK 1 Karawang ada loker ke Jepang. Waktu itu di SMK 1 Karawang itu ada satu yayasan yaitu LPK di Jawa, Purbalingga, ternyata jauh. Setelah proses itu saya tahap pertama medikal di daerah Karawang juga. Terus hasil ternyata negatif semua, normal. Mata, badan, tubuh dites juga, dites kayak ada tato, ada bercak berarti ya, itu harus normal semua. Terus saya lulus, saya berangkat ke Purbalingga ke LPK Yasui sekitar 2 bulan lebih. Di sana belajar bahasa dari bab 1 sampai bab 15. Terus dari sana pindah ke Cirebon, itu pelatihan tahap pertama. Karena saya itu ikutnya jalur negeri. Sebelum ke Cirebon ada pengetesan fisik, lari kayak gitu, push up, sit up. Nah itu Budi bisa menguasai bahasa Jepang itu sendiri berapa lama? Sekitar 2 bulan lebih. Soalnya kayak dipindah-pindah gitu, terus ngulang lagi. Nah di Jepang sendiri Budi langsung ditempatkan di? Saya ditempatkan di perusahaan Kyowa Chujoso. Perusahaan Chujo itu artinya pengecoran besi. Oh, pengecoran besi. Jadi Budi di sana bekerja di perusahaan tadi ya. Selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Selama Budi di Jepang itu, Budi harus berbahasa Jepang, iya kan? Iya ya. Nah, bisa dicontohin sedikit mungkin buat teman-teman Lebakrang TV, sedikit misalnya dalam bahasa Jepangnya. Halo, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share gitu. Coba dengan bahasa Jepangnya. Minna Lebakrang TV wa subscribe to like wasurenai de kudasai. Mantap tuh. Jadi itu bahasa Jepangnya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Nah kita kembali ke perbincangan tadi Bud. Ketika di Jepang Budi bekerja di perusahaan tadi selama 3 tahun ya Bud ya. Nah kita ngomongin tentang gaji. Berapa gaji Budi ketika pas bekerja di Jepang itu? Gaji tiap awal tahun meningkat, naik. Ya, berarti setiap awal tahun naik. Awal tahun ke sana kurang lebih 13 serat. Berarti 13 juta kurang lebih sebulan. Iya. Jadi gaji Budi selama waktu pertama ke Jepang itu 13 juta ya Bud ya. Kurang lebih segitu, per bulannya. Nah terus setiap tahun naik ya kan? Ya, tiap tahun naik. Suka duka Budi di Jepang, sukanya apa Bud ketika di Jepang? Kalau sukanya itu ya alhamdulillah bisa nabung, bisa bantu orang tua, bisa kebeli apa yang kita mau lah istilahnya. Yang dukanya ya jauh dari keluarga. Dari keluarga pasti ya. Komunikasi cuman bisa lewat internet. Setelah Budi di Jepang selama 3 tahun dan Budi pulang ke Indonesia, Budi akhirnya bisa membuat ayam petelur ya Budi ya? Iya. Ini ayam petelur ini, dan alhamdulillah sekarang ini udah setengah jadi Budi ya ini Budi ya? Iya. Ini udah setengah jadi dan tinggal nunggu ayamnya aja ya. Nah kita berbicara tentang berapa biaya yang udah dikeluarin Bud ini untuk bangunan ini Bud? Kurang lebih 40-an. Ini udah 40 ya? Iya. Berarti tinggal ngisi ayamnya ya? Ayam sama pakan sama ayam semua. Nah, kalau misalnya punya keinginan untuk ke luar negeri atau sebagaimana, bisa contoh Budi ya. Pas Budi di sini tuh sebenarnya Budi biasa aja, pemuda biasa gitu, tapi dia punya keinginan kuat, dia punya keinginan untuk maju, dan sekarang buktinya sudah ada gitu. Dan dia pulang, dia sukses, dia bisa bangun usaha di sini, bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang di kampung sini. Ini patut dicontoh dan luar biasa sekali Budi ini.
Dan ini sudah hampir habis 40 juta. Ini, budgetnya kira-kira 50 juta untuk bisa selesai semuanya ini ya. Yang luar biasa. TKI sukses dari Budi. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Budi ini ya Budi ya. Mungkin Budi ada pesan-pesan buat teman-teman semua di rumah yang sekarang mungkin dia lagi mau merintis gitu untuk keluar negeri menjadi TKI atau sebagaimana. Budi mungkin ada pesan teman-teman harus bagaimana? Ya, saya ada pesan buat teman-teman anak muda. Jangan pernah nilai hasilnya, tapi pahitnya dulu, hasilnya belakang itu tinggal nikmati. Jadi lebih baik capek di masa muda, masa tua tinggal nikmati. Intinya kita harus menghargai proses ya. Jadi prosesnya dulu. Jadi kita jangan melihat hasilnya aja. Kita harus melihat bagaimana sih prosesnya gitu kan. Proses untuk menghasilkan itu bagaimana, harus ya intinya berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian ya Budi. Iya benar. Gitu. Jangan anggap enaknya aja padahal dia nggak tahu bagaimana prosesnya kita di sana gitu kan. Perjuangan kita seperti apa gitu kan. Iya benar. Oke gitu ya. Oke, terima kasih perbincangan saya sama Budi ya. Semoga bisa menginspirasi, juga bisa mengedukasi buat teman-teman bahwa segala sesuatunya kalau kitanya serius, kitanya fokus, kitanya bener, ya kan, insya Allah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat semuanya. Saya Raden Arya Kamuning dan saya Budiman. Kita ketemu di next video. Sampai jumpa. Dadah.